Saya memang memiliki kelebihan hormon, Pak, dan itu juga membuat saya bisa mengeluarkan ASI sekarang. Dan saya belum menikah, apalagi memiliki anak, Pak. Ucapan penjelasan dari Alina membuat Gendra menganggukkan kepalanya. Ternyata dia kelebihan hormon. Pantas saja dia bisa mengeluarkan ASI. Gendra pikir wanita di depannya ini adalah seorang istri dan seorang ibu. Namun ternyata bukan. Syukurlah. Ada yang ingin saya jelaskan juga tentang, tanya Alina. Hazel. Alina menganggukkan kepalanya dan mempersilahkan Gendra untuk bercerita mengenai anaknya, Hazel. Dia juga penasaran dengan cerita kisah hidup Hazel. Hazel sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya meninggal ketika Hazel berumur 3 bulan karena kanker usus yang dideritanya. Selama 3 bulan penuh, Hazel memang disusui oleh ibunya. Namun karena kepergian istri saya, Hazel harus terpaksa meminum susu formula. Tapi saat itu badan Hazel kejang dan itu membuat saya kaget. Saya membawa Hazel ke dokter dan dokter berbicara, Hazel alergi susu formula, susu sapi ataupun susu soya. Hazel hanya bisa meminum ASI. Setelah itu saya mulai memutar otak untuk tetap memberikan ASI untuk Hazel. Saya baru mengetahui ternyata ada bank ASI yang selama ini mengambil stok ASI dari sana. Dan entah mengapa beberapa hari ini Hazel tidak ingin meminum susunya. Dia menolak meminumnya. Tapi saya bingung mengapa punyamu mau, jelas Gendra. Alina menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Saya juga nggak tahu kenapa sih Pak, tapi tadi dia lahap kok minum susu sama saya, ucap Alina. Gendra menghela nafasnya. Dia bimbang dan bingung. Pandangan tajamnya jatuh pada anaknya yang sedang berlarian mengambil mainan miliknya. Sepertinya anaknya itu sudah kenyang. Bisa dilihat dari senangnya dia bermain. Sudah kenyang baru saja tersenyum. Kamu ada saran untuk Hazel agar dirinya mau meminum orang lain? Alina menatap Gendra dengan tatapan bingungnya. Gimana maksud Bapak? Saya nggak paham. Gendra memutar bola matanya malas. Saran kamu biar Hazel mau meminum susu siapapun dari bank susu ASI itu. Alina tersenyum ke arah Gendra. Oh, maksudnya gitu Pak. Saran saya saja nih ya, kalau dia nggak mau pokoknya jangan dipaksa. Takutnya nanti dia jadi semakin nggak mau kalau dikayak gituin. Bujuk dia dengan lembut ya Pak. Gimana kalau kamu aja yang jadi ibu ASI buat Hazel? Perkataan Gendra membuat Alina terdiam. Dia jadi ibu susu untuk Hazel, anak dari bosnya. Bagaimana bisa? Loh kok saya Pak? Nggak mau Pak, saya nggak ada bakat nyusuin anak kecil, ucap Alina. Sama sekali tidak nyambung. Gendra mengerutkan keningnya bingung. Kamu itu sebenarnya pinter nggak sih? Kok kayak Oon gitu ya? Bisa-bisanya perusahaan sebesar ini menerima karyawan yang Oon kayak kamu. Mendengar itu, jelas saja Alina membulatkan matanya dan menatap Gendra dengan tatapan kesal. Apa sih saya pintar ya? Enak aja sembarangan bilang Oon. Habisnya kamu ngomong kayak gitu. Kamu lupa, saya habis lihat kamu menyusui anak saya dan kamu bilang kamu gak ada bakat nyusuin anak kecil. Terus bakat kamu nyusuin siapa? Nyusuin bapaknya anak itu, ucap Gendra panjang lebar. Alina menggaruk tengkuknya yang sama sekali tidak gatal. Lalu saya harus bagaimana Pak? Tanya Alina dengan Gendra. Gendra berdecak malas. Jadi ibu susu Hazel. Sudah cukup, hanya itu saja. Boleh saya berpikir dulu Pak mengenai tawaran Bapak? Tanya Alina. Jujur, dia juga harus memikirkan ke depannya kan? Dalam artian, dia harus memikirkan kesiapan mentalnya. Dia akan menyusui seorang anak yang bukan lahir dari rahim miliknya. Dia pun sama sekali belum memiliki pengalaman mengasuh seorang anak. Dan semuanya harus belajar dulu kan. Terlebih,
Anak kecil memang berbeda kan? Jangan lama-lama berpikir, besok kamu sudah harus membawa keputusan kamu. Untuk sekarang kamu boleh pergi dan mulai kerjakan pekerjaan kamu, ucap Gendra dengan nada dingin khasnya. Tidak ada yang bisa Alinah lakukan selain menganggukkan kepalanya. Untungnya Hazel sedang fokus bermain sehingga dirinya bisa pergi untuk kembali ke ruang kerjanya. Dia bisa memulai kembali pekerjaannya. Mana? Tanya Hazel dengan bahasa bayinya. Gendra mengangkat tubuh gempal Hazel untuk di pangkunya. Dalam pangkuannya, Hazel terdiam dan memainkan jari milik ayahnya. Hazel lapar nggak? Pulang yuk, makan di rumah sama papa, ajak Gendra. Sama apa? Gendra menggelengkan kepalanya seraya tersenyum. Enggak dong, enggak sama mama, cuman Hazel sama papa aja, ucap Gendra. Hazel terlihat mengerucutkan bibirnya. Ekspresinya benar-benar seperti akan menangis. Loh, kok Hazel gitu? Hazel nggak mau makan sama papa. Papa sedih, padahal papa pengen sama Hazel. Berduaan, Hazel yang merasa papanya sedih pun dengan cepat menganggukkan kepalanya. Mapa doang, iya sama papa aja. Yuk pulang, kita makan banyak-banyak. Yes, Anya. Gendra tertawa gemas melihat Hazel yang berbicara dengan semangat. Ya, begitulah Gendra. Jika sedang dengan anaknya, dia akan berubah menjadi seorang ayah yang hangat dan perhatian kepada anaknya. Namun jika di luar itu, maka bisa dipastikan Gendra akan menjadi orang yang berbeda, dingin, ketus, dan galak. Di sisi lain, Alina baru saja sampai di rumahnya, rumah kecil yang dia sewa saat pertama kali dia datang ke Jakarta. Iya, dia adalah anak rantauan. Kedua orang tuanya tinggal di kampung, tepatnya di Yogyakarta, dan bermata pencaharian sebagai petani. Kedua orang tuanya memang hanya tinggal berdua. Ya, karena Alina anak tunggal, jadi Alina adalah anak tunggal. Harapan keluarga yang beruntungnya dia terima di perusahaan terkemuka ini. Walaupun kedua orang tuanya juga tergolong mampu, tapi Alina bangga untuk pencapaian dirinya saat ini. Setelah sampai rumah, Alina selalu membiasakan diri untuk langsung membersihkan diri, lalu membersihkan rumah sewaannya yang memang tidak seberapa besar dulu. Memang Alina berencana untuk mengambil apartemen saja, tapi dipikir-pikir Alina belum tentu mendapatkan pekerjaan di sini. Jadi sayang jika mengambilnya. Tapi mungkin sekarang Alina berubah pikiran, dia akan mengambil sebuah unit apartemen nanti. Setidaknya dia lebih nyaman tinggal di apartemen daripada di rumah sewaannya sekarang. Setelah selesai dengan semua kegiatannya, Alina mulai mengambil pompa asinya. Dia akan mengeluarkan asi yang sepertinya sudah banyak itu. Terlihat dari besarnya, ukuran, dan membengkaknya daerah Alina. Sambil memompa asinya, Alina mensekrol sosial medianya. Dia tidak tahu harus melakukan apa selain rebahan dan bermalas-malasan seperti ini. Hari pertama bekerja, tubuhnya sangat lelah dan butuh istirahat. Mungkin sebentar lagi Alina akan tertidur. Capek, plus sakit juga di kompah terus. Apa harus setuju nyusuin Hazel ya? Alina menghela nafasnya. Ini hari kedua dia bekerja di Gen Company. Rasanya hari ini dia bukan gugup karena pekerjaannya, dia lebih gugup karena dia akan membahas tentang ibu susu Hazel bersama bosnya. Iya, Gendra semalam meminta dirinya untuk membuat keputusan hari ini. Bukan tanpa alasan, Gendra meminta keputusan itu. Semalam Hazel kembali menangis dan tidak ingin meminum susunya.
Beruntungnya Hazel mau memakan makanannya. Setidaknya ada sedikit nutrisi yang masuk pada tubuh Hazel. "Halo, selamat pagi semua," sapa Alina hangat. Jessica, Bunga, dan Zain tersenyum, lalu berbalik menyapa Alina juga. "Iya, selamat pagi juga Alina." Alina tersenyum, lalu menyimpan tasnya di meja kerjanya. Ini baru pukul 7 pagi, dan kantor masih sepi, tidak terlalu ramai, karena masuknya pukul setengah 8. Divisi keuangan memang sangat rajin, bukan rajin, melainkan tertekan. Tertekan karena harus merevisi sebuah laporan yang akan dibahas pada rapat nanti bersama Presdir. "Alina, lu ada kerjaan nggak?" tanya Bunga. Alina yang sedang merapikan rambutnya pun menggelengkan kepalanya. "Enggak nih, ada apa? Apa ada yang bisa gue bantu?" tanya Alina. Bunga mengangguk, lalu mulai berjalan ke arah meja kerja Alina. "Ini ada beberapa laporan bulan ini yang harus gue revisi, tapi gue nggak bisa ngerjainnya. Gue lagi ngurusin revisi bulan kemarin. Lu bisa bantu gue?" tanya Bunga. "Iya bisa. Ini yang direvisi bagian mananya ya?" tanya Alina. "Ini yang bagian jumlahnya aja. Gue agak keliru. Kalau bisa cepet ya. Gue takut nanti Pak Budi nagih laporan ini buat rapat sama Presdir." "Jelas Bunga." Alina menganggukkan kepalanya dengan semangat. Awal-awal bekerja memang semangat Alina sedang membara, tapi setelah 1 atau 2 bulan tidak ada yang bisa diharapkan, dan kata-kata semangat selalu menjadi makanan sehari-harinya. Alina dengan fokus mulai mengerjakan revisi laporan tersebut. Saking fokusnya tak terasa waktu menunjukkan pukul 8 pagi, di mana meeting tersebut akan segera dimulai. Pak Budi pun datang dengan banyak map di tangannya. Dia terlihat seperti kesusahan membawa map-map tersebut. "Laporan yang saya minta sudah kamu revisi, Bunga?" tanya Pak Budi pada Bunga. Bunga melihat ke arah Alina. "Alina, udah belum ya? Tadi saya minta tolong Alina, Pak. Soalnya saya sedang mengerjakan revisian bulan lalu," ucap Bunga. Pak Budi menghela nafasnya. "Lain kali apa yang suruh kepadamu harus dikerjakan oleh kamu sendiri. Jangan dibiasakan meminta tolong kepada orang lain. Tidak profesional. Ini bukan hanya untuk Bunga, untuk semuanya." Bunga hanya bisa menundukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Budi. Dia tahu dia salah saat ini. Alina segera berdiri dari duduknya. Dia baru saja mengprint laporan revisian tersebut. Syukurlah revisian tersebut selesai tepat waktu. "Ini Pak, saya sudah selesaikan." Pak Budi menganggukkan kepalanya. "Bisa tolong bawa ke ruang meeting. Juga tolong bawakan sebagian map ini. Saya kesusahan." Alina menganggukkan kepalanya seraya tersenyum. "Boleh Pak." Selanjutnya, mereka berdua mulai pergi meninggalkan ruang divisi keuangan untuk selanjutnya pergi ke ruang meeting. Tidak ada pembicaraan antara keduanya. Keduanya sama-sama fokus pada pikirannya masing-masing. Tak lama, keduanya sudah sampai di ruang meeting. Di dalam ruang meeting sudah banyak orang ternyata, khususnya petinggi-petinggi perusahaan yang akan ikut dalam meeting kali ini. "Oke, makasih ya Alina. Kamu bisa balik lagi ke ruangan kamu." "Iya Pak, sama-sama. Kalau begitu saya permisi." Setelah mendengar jawaban dari Pak Budi, Alina segera berjalan untuk meninggalkan ruang meeting tersebut. Namun sialnya dia bertemu dengan bosnya itu. Jujur, Gendra sangat tampan hari ini. Hari-hari kemarin pun sama sih, terlihat tampan. Tapi entah kenapa hari ini Gendra terlihat lebih menawan dengan jas berwarna biru tua yang dipakai olehnya. Gendra berdiri di hadapan Alina. Alina sontak memundurkan tubuhnya dari hadapan bosnya itu. Dia merasa canggung saat ini. Gendra melihat ke arah belakang di mana sang asisten berada. "Jay, kamu boleh masuk duluan. Bilang saya telat sebentar." Tanpa mau membantah apa yang dikatakan oleh bosnya, Jay segera mengangguk dan pergi untuk menuju
ke ruang meeting. Dengan gugup Alinah membuka suaranya. Pak permisi, saya mau ke ruangan saya lagi, ucap Alinah. Baru saja Alinah akan melangkahkan kakinya, tangannya sudah lebih dulu dicegat oleh Gendra. Maaf, ada apa ya Pak? Pergi ke ruangan saya, di situ ada Hazel dan susternya, susui dia, titah Gendra. Alinah membulatkan matanya mendengar apa yang dikatakan oleh Gendra. Tapi maaf Pak, saya kan belum menyetujui untuk menjadi ibu susu Hazel, kata Alina. Gendra berdecak kecil. Jadi kamu tidak mau? Padahal saya akan gaji kamu 5 kali lipat dari gaji kamu di perusahaan ini. Alinah membulatkan matanya terkejut. 5 kali lipat? Gila. Gaji dirinya di sini hanya 5 juta per bulan. Gaji dia menyusui Hazel berarti 25 juta. Gila, tapi tenang. Tarik nafas. Dia akan membuat kesepakatan. Mana mau dia cuma segitu. Menyusui anak kan tidak mudah. Kita manfaatkan situasi ini. Nggak mau, terlalu kecil itu. Kini giliran Gendra yang menatap ke arah Alina dengan tatapan bingungnya. 25 juta apakah kurang? Kamu mau minta berapa kan saya turuti? Tanya Gendra. Alinah tersenyum misterius. Tidak apa-apa dikata matre nantinya oleh Gendra. Yang jelas semua di dunia ini butuh uang kan? Uang adalah segalanya. Lagi pula, suruh siapa Gendra bertanya. Alina kan bisa lupa diri. 10 kali lipat, ucap Alina. Gendra terkekeh kecil. Sepertinya kamu memang pandai memanfaatkan situasi. Kamu juga pandai ya memeras orang sepertinya. Alina terkekeh kecil. Ya kita pikir aja Pak, menyusui anak itu tidak mudah, butuh perjuangan yang sangat besar. Gendra memutar bola matanya. Uang segitu untuk saya tidak ada apa-apanya. Saya setuju, asalkan dengan beberapa syarat. Alina segera. Alina sudah senang sendiri karena dia akan menerima gaji yang sangat besar. Tidak sia-sia dia bertemu bosnya. Apa itu? Saya akan terima dengan lapang dada, ucap Alina sambil tersenyum. Syarat pertama, kamu harus berhenti bekerja dari sini dan fokus untuk mengurus segala kebutuhan hasil di rumah. Alina menganggukkan kepalanya. Oke, tak masalah. Lagi pula dia juga sudah memiliki gaji yang besar kan? Oke, saya terima itu. Syarat kedua, kamu harus tinggal bersama saya di rumah saya. Alina juga tidak masalah dengan syarat itu. Toh dia juga harusnya bahagia kan? Iya, dia jadi tidak perlu untuk membayar kos-kosannya lagi. Uang yang dia pakai bisa dia gunakan untuk keperluan yang lainnya. Dan syarat terakhir, kalau kamu ingin gaji 10 kali lipat adalah kamu menyusui Hazel dan saya.